Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhib di channel YouTube saya Muhib29. Kali ini saya ingin mereview sebuah buku atau tepatnya novel, sebuah novel romantis yang berjudul Kasta Kita Kata-Kata, karya Ardila Caka. Bisa dilihat. Ketika Cinta Perlu Dieja, terbitan dari Pink, kampus fiksi, Twitter Pink Fiction, genre novel. Di bagian belakang ada sinopsis dari buku dan ada judul bukunya. Untuk fisik bukunya, dari tulisannya timbul dan juga ada siluet dari satu pasangan lelaki dan perempuan berjalan di sebuah tempat. Di bagian samping ada penulis, judul buku, dan penerbit bukunya. Untuk bagian dalamnya ada pembatas bukunya juga. Taruh sini aja lah. Penulis Ardila Caka, cetakan pertama tahun 2016. Penerbit Pink. Terus tebal buku 188 halaman. Untuk lebar bukunya 13 cm kali 19 cm. Jenis buku novel segini. Apa lagi ya? Untuk fisik bukunya cukup bagus, tapi kemarin ada cacatnya dari buku ini. Dari pembelian ada sobekan di bagian belakang. Nanti saya foto atau saya videokan. Nah, untuk harga bukunya, harga buku ini sekitar 40 ribuan. Kemarin ya 40 ribuan, karena buku ini juga pinjam dari teman saya. Katanya sobekan dari buku ini dari sananya, dan dia juga nggak tahu kalau di dalamnya sudah sobek. Harganya sekitar 40 ribuan. Nah, dan juga di buku ini nggak ada daftar isinya. Dan apalagi ya, secara fisik itu tadi ada sobekan di bagian belakang, dan untuk penulisannya mudah dipahami. Yang sering membaca novel ini cukup menyenangkan. Sekitar 1 hari 2 hari lah mungkin selesai buku ini dibaca. Nah, untuk isi bukunya, buku ini menceritakan 2 sudut pandang. Yang pertama sudut pandang perempuan yang bernama Ajeng, dan sudut pandang yang kedua dari Galih, sosok lelakinya. Nah, Ajeng ini dari keluarga tidak mampu, dan dia memiliki kelainan. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas, dan juga ia memiliki kekurangan ketika mau mengucapkan itu sering salah ucap. Ditambah dia juga tidak mengenyam pendidikan di sekolah. Nah, ketika itu si Galih yang memiliki basic pendidikan cukup baik, nah dia berusaha mendekati si Ajeng.
ia ingin berkenalan lebih dekat dengan Ajeng. Ajeng ini anak dari kuli di kebun ayah milik si Galih. Nah, di sana si Ajeng ini memiliki adik yang bernama siapa ya? April. Nah, April ini menyukai si Galih. Nah, ketika itu mereka berdua berjalan, si Galih dan Ajeng, mereka kerap kali di suatu sore melihat senja di Kali Biru. Nah, tempatnya ini di Kali Biru, Kulon Progo. Ketika mereka mengobrol intens dan saling mengenal lebih baik, nah, suatu ketika si Galih bertemu dengan mahasiswi dari UGM. Ia jurusan bahasa. Nah, di sana ia memperkenalkan temannya yang bernama Ajeng jika ia memiliki kelainan, namanya kelainan afasia bruka. Afasia bruka, kelainan bahasa. Nah, di sana ia meminta Mbak Lia, namanya mahasiswi UGM, untuk mengajari si Ajeng sampai bisa. Dalam kurun waktu 1 bulan, ternyata si Ajeng ini bisa mempelajari menulis, membaca, menggambar, dan lain-lain. Nah, ketika masa SMA si Galih sudah selesai, ia memiliki keinginan untuk sekolah di UGM mengambil jurusan psikologi. Nah, di sana dia ingin mempelajari psikologi orang lain dan mungkin saja ia ingin mempelajari psikologi si Ajeng dan memperbaiki atau mengajari Ajeng secara psikologi. Namun ayah dari Galih ini tak mensetujuinya. Ia tak ingin anaknya kuliah, tapi ingin anaknya meneruskan kebun dari ayahnya dan juga peternakannya dikembangkan. Nah, ketika si Galih ini sudah diterima di kampus UGM, 1 hari sebelumnya berangkat ke UGM, ia pamitan ke orang tuanya dan juga temannya. Nah, temannya ini ada yang bernama Agung. Bersama Agung, ia pergi ke Jogja. Si Agung ingin mencari pekerjaan. Namun di tengah perjalanan mereka kecelakaan. Si Agung meninggal di rumah sakit dan si Galih ini mengalami gagar otak ringan. Dia mendapat penyakit, bukan penyakit sih, pokoknya gagal otak ringan, dan ia susah dalam memahami kata-kata. Namanya apa ya? Nanti saya cantumkan di bawah. Nah, ketika itu ia merasa putus asa untuk melanjutkan perkuliahan, untuk menempuh pendidikan. Tetapi dengan tekad Ajeng sebagai sahabatnya, ia menyemangati dan memberikan motivasi untuk belajar. Masih ada beberapa waktu untuk mempelajari lagi bahasa-bahasa dan kata-kata yang sempat hilang. Ditambah Mbak Lia ketika itu datang ke Kulon Progo atau ke Kali Biru untuk menjenguk Ajeng. Di sana ia belajar bersama. Setelah itu Mbak Lia melanjutkan perkuliahannya seperti biasa dan membuat buku dengan kisah cerita mereka berdua. Setelah Galih menempuh pendidikan di kota besar atau di Jogja, di sana si Ajeng merasa kesepian ditinggal Galih dan Mbak Lia ketika menjadi guru pengajarnya. Dan untuk buku ini secara pribadi, pendapat saya, secara bahasa buku ini enak dibaca, mengalir
mudah dipahami, dan kita diajak untuk mendalami secara secara alam. Nah, kita berusaha mengimajinasikan Kulon Progo dan dengan keindahan kali birunya, keindahan tempat kali birunya. Mungkin juga dengan bahasa yang ringan kita juga menambah wawasan tentang apa sih itu bahasa, apa sih itu tentang afasia Broca dan penyakit-penyakit bahasa lainnya. Nah, di buku ini diterangkan dengan mudah, meskipun tidak mendalam, tetapi cukup bisa dipahami. Mungkin itu saja review dari saya. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.